Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu dan keluarga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Tentunya yang paling kita syukuri yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah satu pertolongan dalam urusan akhirat. Pertolongan ini sifatnya lebih dahsyat daripada pertolongan duniawi. Salah satu bentuk pertolongan dalam urusan akhirat yaitu adalah ketika kita dikuatkan di dalam ketaatan dan dikuatkan di dalam ibadah. Maka inilah yang kita syukuri, karena sesungguhnya yang melapangkan jalan kita ketika mencari ilmu, yang menjadikan kita mampu menegakkan sholat, membayarkan zakat, itu semata-mata karena Allah yang memberikan kenikmatan itu. Dan kita bersyukur apabila kita diberikan tongkat keselamatan dan tongkat pertolongan oleh Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan jalan kita beribadah kepadanya, dan semoga ilmu akan mendorong kita kepada kenikmatan syurga, karena sesungguhnya gerbangnya syurga tidak bisa dibuka kecuali adalah dengan kenikmatan ilmu yang kita dapatkan merujuk kepada Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu adalah tema tentang masalah taklid. Taklid itu adalah mengikuti sesuatu tanpa dalil dan mengikuti sesuatu tanpa hujjah. Tentunya kita paham bahwasanya di antara perkara yang sering menyesakkan dada hari ini ketika kita sibuk di antara kajian, yaitu adalah kita tidak mampu menafikan bahwasanya di samping semaraknya ilmu, kita kemudian mendapati semaraknya semangat taklid, yaitu adalah ketika orang itu mengikuti bukan berdasarkan kebenaran saja, tetapi dia mengikuti berdasarkan kepada kelompoknya dan golongannya. Sebelum kita membahas secara spesifik tentang masalah taklid, kita harus paham dan kita harus mengerti bahwasanya taklid itu adalah persoalan yang memang sudah sangat lama. Dan sesungguhnya taklid itu ataupun fanatisme kepada kelompok atau fanatisme kepada golongan itu sudah ada jauh sebelum kita lahir. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam hadis, banyaknya hadis-hadis palsu itu timbul dan kemudian tersebar, itu salah satunya karena taklid buta. Salah satunya kalau boleh saya menyampaikan, ada sebuah hadis ketika dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, saya kunu min ummati rajulun yusama Muhammad bin Idris al-dharu min iblis wa sayakunu min ummati rajulun wa huwa siraju ummati wa huwa Abu Hanifah. Salah satu di antara kemudian hadis yang palsu yaitu adalah ketika kita mendapati ada yang menisbahkan kepada Nabi bahwasanya pada zaman ketika munculnya madhab dan semangat orang untuk mengikuti madhab masing-masing, maka sampai ada sebuah hadis palsu yang mana bunyinya adalah akan datang satu di antara umatku seseorang yang lebih berbahaya daripada iblis. Nama orang itu adalah Muhammad bin Idris. Dan tidaklah nama Muhammad bin Idris kecuali adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian ada di antara umatku yang mereka itu akan, yang mana ada seorang laki-laki yang akan menjadi penerang untuk umatku. Namanya adalah Imam Abu Hanifah. Disitulah kita mendapati sampai Masya Allah, sampai kemudian ternyata karena saking membesarnya masalah taklid pada zaman saat itu, sampai-sampai tersebarnya masalah hadis palsu disebabkan karena semangat untuk membela. Hadis tadi bukan disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, enggak. Tapi hadis itu disampaikan oleh para pengikutnya Imam Abu Hanifah ketika ingin membela Imam Abu Hanifah secara berlebihan, dan mereka tidak bisa menerima ketika Imam Syafi'i betul-betul menjadi salah satu madhab yang besar diterima oleh masyarakat saat itu. Maka mereka sampai menempuh cara dengan membuat hadis palsu supaya orang itu meninggalkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai dibuatkan hadis palsu bahwasanya kemudian orang yang lebih berbahaya daripada iblis yaitu adalah Muhammad bin Idris, dan itu adalah namanya Imam Syafi'i. Jadi disitulah kita mengerti, Masya Allah, ternyata taklid itu
memang sudah sangat tua seiring dengan tumbuhnya dakwah dalam kehidupan umat kaum muslimin. Tetapi kemudian kita tidak menafikan ternyata taklid itu juga bertumbuh kembang. Dan kita harus mengetahui penyakitnya kita ketika mencari ilmu. Kenapa? Karena ketika kita mencari ilmu, bukan hanya kita mengetahui ketaatan dan kebajikan, tetapi ketika kita mencari ilmu, maka kita harus mengetahui penyakit-penyakit yang bisa menjadikan ilmu yang kita pelajari itu rusak. Salah satu penyakit dan virus yang bisa merusak ibadah kita ketika mencari ilmu yaitu adalah taklid, fanatisme kepada kelompok dan fanatisme kepada golongan. Dan itulah juga yang kita dapatkan dari orang tua kita. Jujur kita akan mengatakan, dari orang tua kita juga kita mendapati bahwasanya mereka juga terjebak kepada taklid. Kalaulah saya boleh menyebut, yaitu adanya NU dan Muhammadiyah. Sampai-sampai kemudian tingkat taklid yang dirasakan para orang tua kita dulu juga sama, sangat luar biasa. Bagaimana kemudian orang NU tidak bisa duduk bergandengan tangan dengan orang Muhammadiyah. Bahkan sering-seringnya hadis itu menjadi identifikasi untuk memihak, untuk kemudian membedakan orang ini teman kita atau tidak. Sampai kalau kemudian kita tanya sama orang ketika waktu kecil kan, kamu ini kalau iftitah baca apa? Kalau saya membaca Allahumma ba'id, oh berarti MD Muhammadiyah. Kalau kamu kemudian membaca iftitahnya itu apa? Saya membacanya kabiro, oh berarti NU. Berarti kemudian mereka sampai-sampai iftitah pun yang asalnya memang Rasulullah pernah membaca Allahumma ba'id dan Rasulullah pernah membaca kabiro, akhirnya menjadi identifikasi orang untuk kemudian membedakan mana yang NU dan mana yang Muhammadiyah. Sampai kita dapati pula, sampai kemudian dari beberapa bagian wilayah, sampai kalau kemudian orang ditanya ini berapa persen kaum musliminnya, maka dikatakan kaum muslimin 80%, yang 20%, yang 20% Muhammadiyah. Jadi seakan-akan bahwasanya yang 20% bukan kaum muslimin. Karena apa? Yaitu semangat taklidnya. Dan saya yakin para pembesar NU pun dan insya Allah pembesar Muhammadiyah pun juga nggak akan ngajarin gitu. Tapi ternyata di akar rumputnya itulah yang terjadi. Sampai-sampai akhirnya kita mendapati taklid itu merata sampai orang itu membedakan satu dengan yang lainnya, saudara muslim ataupun tidak saudara muslim, hanya karena beda pilihan istihad. Sampai-sampai ketika kemudian pengen melihat saudaranya, yang melihat aja sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya pakai kunut berarti saudara kita. Kalau sholat subuhnya tidak pakai kunut berarti bukan saudara kita, atau sebaliknya. Karena memang semangatnya semangat taklid buta, sampai kunut pun dijadikan standar untuk membedakan orang itu benar dan tidak benar. Versi masing-masing. Bagi yang mengatakan versinya kunut akan membenarkan dan menganggap saudaranya yang kunut, tetapi bagi versi yang tidak pakai kunut akan menganggap saudaranya itu yang tidak pakai kunut. Dan itu merupakan bagian dari buah buruk yang kita petik ketika mendapati taklid itu menyebar di antara tubuh kaum muslimin. Sampai pemateri pun gitu. Sampai pemateri itu pun dilihat. Kalau kemudian pemateri menutup ucapan materinya dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, maka sesungguhnya itu kemudian adalah NU. Kalau kemudian dia mengucapkan wallahu alam bisawab, beda lagi. Sampai terakhir, sampai kemudian mengucapkan kata penutup pun dibedakan mana yang Muhammadiyah dan mana yang NU. Padahal itu merupakan bagian dari buruknya perilaku taklid sampai menjadikan hati mudah untuk terpecah dan hati mudah untuk membenci, hanya disebabkan karena satu persoalan yang sifatnya masih bisa untuk dikompromikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Jadi inilah yang menjadikan saya ingin membahas tentang taklid, yaitu fanatisme kelompok dan fanatisme golongan. Karena ternyata banyak di antara kita yang hari ini belajar mengikuti kajian, tetapi walaupun kita sudah belajar dan mengikuti kajian, tapi ternyata kita tidak sadar bahwasanya setan itu menyibukkan hati kita dengan satu virus yang merusak kehidupan ilmu kita, yaitu adalah dengan taklid buta yang akhirnya orang gampang untuk memvonis orang lain dengan kata salah, dan akhirnya menjadikan orang gampang untuk menodai kehormatan orang lain hanya ketika mereka tidak sadar kalau mereka sedang disusupi dengan virus yang bernama taklid buta. Padahal kita harus paham ya, setan itu selalu berusaha untuk kemudian menyesatkan kita ini, dan itu setan itu strateginya berbeda sesuai dengan keadaan. Contohnya, kalau kemudian setan itu mendapati dua anak manusia yang belum menikah, laki-laki dan perempuan, strateginya setan itu apa?
bagaimana dua orang ini betul-betul bertemu dalam perkara yang haram dan mereka menikmati setiap perjumpaan mereka. Kenapa? Mereka belum menikah. Makanya Masya Allah kan kalau sebelum menikah itu orang sering bilangnya apa kalau orang sedang kasmaran? 6 jam terasa 6 menit, 3 jam terasa 3 menit, sampai kotoran terasa coklat. Yang ketawa berarti pernah merasakan. Kenapa? Karena kemudian ya setan saat itu yang berusaha untuk kemudian memberikan bumbu dan rempah-rempah supaya kemudian anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak merasa dengan semacam itu. Tapi ternyata setan itu merubah strateginya. Ketika kemudian dua anak manusia itu sudah menikah, strateginya bukan lagi dibuat indah tapi dibuat buruk, dibuat salah. Kesalahan kecil tampak besar di pasangannya dan akhirnya apa? Bagaimana menjadikan dua anak manusia ketika bertemu berpisah dan kemudian adanya perpecahan dan adanya perpisahan ketika mereka sudah bertemu dalam pernikahan. Disitulah kita mendapati ternyata strateginya setan itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-masing dari kita. Makanya kalau kemudian ada manusia sebelum dia dengan ilmu, maka akan disibukkan oleh setan dengan berbagai macam dosa-dosa yang lumrah dikerjakan. Yaitu ada yang disibukkan dengan dansa-dansi, ada yang disibukkan dengan konser dangdut dan konser musik. Kenapa? Karena dia belum tersentuh dengan ilmu. Paling-paling setan menggodanya dengan itu, ikhtilat laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata ketika ada orang yang sudah meninggalkan itu dan mengambil jalan ilmu, ketika dia sudah mengetahui hukumnya, kemudian dia sibuk dengan kajian dan ilmu, setan itu merubah strateginya. Setan tahu kalau orang sudah ngaji, maka kalau diajak untuk pesta pasti tidak mau. Kalau diajak dansa-dansi pasti tidak mau. Apalagi diajak konser dangdut pasti muntah-muntah. Tapi setan kemudian tidak kemudian akhirnya diam, tapi setan akhirnya apa? Ya berusaha tetap bagaimana kemudian orang ini tetap melakukan dosa tanpa dia sadari. Strateginya setan apa? Akhirnya dibuat dia sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, penuh riak dan penuh dengan sum'ah, suka menghujat orang dan memvonis orang tanpa kemudian pertimbangan-pertimbangan yang syar'i. Tanpa terasa dia akhirnya jatuh dalam dosa besar tanpa dia rasakan. Dan itulah salah satunya di antara buah buruk ketika kita mendapati orang itu terjangkiti dengan virus yang bernama taklid buta. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memperhatikan dalam kesempatan hari ini, kita perhatikan betul bagaimana kehidupan kita membicarakan tentang satu virus yang bisa merusak kehidupan ilmu kita dan merusak kehidupan ibadah kita. Dan itu adalah perkara taklid, dan taklid itu adalah bagian dari virus yang merusak kehidupan ilmu. Ilmu yang kita pelajari baru seujung kuku, tapi secara tidak sadar walaupun ilmunya baru seujung kuku, tetapi dosanya sebesar gunung menjulang tinggi menyentuh pintu langit. Disebabkan apa? Disebabkan karena taklid buta ketika cari ilmu, dia nodai kehormatan siapapun yang tidak sama dengan kelompoknya dan tidak sama dengan golongannya. Dan akhirnya kemudian dia melakukan dosa-dosa besar tanpa dia sadari. Ini loh yang menjadikan akhirnya kita ingin membahas untuk kemudian masalah taklid, bagaimana bahasanya dan yang lainnya, supaya kita ngerti di dalam kita mencari ilmu harus perhatikan apa yang merusaknya. Karena jalan ketaatan itu bukan hanya mengetahui jalan perintah, tapi di dalam ketaatan kita harus mengerti perkara keburukan supaya kita mampu menjauhinya. Kalau kemudian orang di luar sering bilang tak kenal maka tak sayang, dibalik tak kenal maka tak benci. Orang yang nggak kenal taklid maka dia akan mudah untuk kemudian tidak mampu membenci. Kalau kemudian tidak bisa membenci, maka apa yang terjadi? Maka kemudian akhirnya dia terjangkiti dengan penyakit yang semacam itu. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini kita akan bicara fakta dan data bagaimana taklid dan bagaimana di dalam Islam, dan bagaimana taklid itu dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah, supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya di dalam kehidupan kita mencari ilmu kita tidak terkena taklid yang bahaya, taklid yang merusak kehidupan ilmu kita. Sebelum kita membahas tentang definisinya taklid, maka kita harus paham dulu sesungguhnya taklid itu penyakit ini dari mana dia bermula. Ya, karena setiap penyakit kan ada yang bermula dari mana. Sama pula kita harus tahu penyakit taklid itu dari mana dia bermula. Maka jawabannya adalah penyakit taklid itu bermula bukan dari kaum muslimin,
Tetapi sesungguhnya penyakit taklid itu bermula dari kehidupan orang-orang Yahudi di dalam kehidupan agama mereka. Kenapa? Kalau munculnya dari Yahudi kemudian akhirnya nyebar kepada kita, ya karena sesungguhnya penyakit buruk itu menular. Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular. Maka penyakit buruk yang menimpa kepada orang Yahudi menimpa kepada kita sampai kemudian rusak kehidupan akhirat kita juga karena penyakit buruk yang pernah dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya kita kemudian membaca dulu. Mana dalilnya bahwasanya kemudian penyakit taklid itu muncul pertama kali dari orang Yahudi? Maka sesungguhnya penyakit taklid itu bermula dari orang Yahudi ketika kita membaca surat Al-Baqarah 89. Mari kita buka surat Al-Baqarah 89. Sudah? Baca Bapak. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ya. Maka tahukah kita ayat yang ke-89 di dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang orang Yahudi. Bahwasanya orang Yahudi itu sebelum datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad, orang Yahudi itu betul-betul dalam kehinaan karena mereka terlunta-lunta tidak memiliki wilayah. Sampai kemudian mereka mengalami masa-masa titik yang paling nadir. Ketika mereka mengalami masa ataupun dalam titik nadir ketika dalam kehinaan, menjadikan orang-orang Yahudi itu meminta kepada Allah untuk segera diturunkan kepada mereka itu seorang Rasul yang paling terakhir, yang menjadi penutup Nabi dan Rasul, yang bernama Ahmad yang dia baca di dalam kitab Taurat. Kenapa dia minta segera untuk diturunkan itu Nabi Muhammad atau Ahmad yang dia baca dalam kitab Tauratnya? Karena orang Yahudi itu tahu betul bahwasanya kemudian kalau turun Nabi, maka Nabi itu membawa mukjizat akan mengangkat harkat mereka dan kemuliaan mereka dan menjadikan mereka menang kembali. Karena orang Yahudi itu adalah golongan yang paling banyak dan paling subur, diturunkan kepadanya mereka para nabi dan para rasul. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Yahudi itu mengangkat tangan, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta supaya mereka dimenangkan atas orang kafir dengan diutusnya nabi. Maka ketika Allah mengabulkan permohonan Yahudi, sebelum kita bahas itu, Yahudi itu tahu tentang Nabi Muhammad, tahu. Bahkan mereka mengenal tentang Nabi Muhammad, jauh mereka lebih kenal sifatnya daripada mereka kenal anak-anak mereka. Cuma yang tidak mereka ketahui itu satu, orang Yahudi tidak tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Arab, bukan datang dari Yahudi. Cuma sifat-sifatnya, fisik-fisiknya mereka tahu. Sampai-sampai fisik-fisiknya Rasulullah itu lebih diketahui oleh orang Yahudi daripada anak-anak mereka. Allah kan sampai mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang yang kami berikan Alkitab dari Yahudi dan Nasara, mereka itu kenal dengan Rasulullah Muhammad, jauh lebih mereka kenal dengan Muhammad daripada mereka kenal dengan anak-anak mereka. Yahudi kekurangannya itu cuma satu, dia tidak tahu di mana dan dari apa Rasulullah itu akan diutus. Falamma ja'ahum, ketika betul-betul telah datang Nabi Muhammad memproklamirkan kenabiannya dan kerasulannya, dengan turun kepada mereka itu, dengan turun kepada Nabi itu wahyu, maka mereka kaget, loh ternyata nabinya dan rasulnya bukan datang dari kita, golongan kita, tapi justru datang dari orang Arab yang notabene di mata orang Yahudi kaum yang paling bawah stratanya, terkenal sebagai perang, suka minum khamar, suka berzina. Dalam strata peradaban saat itu orang Arab itu paling rendah. Makanya sampai Romawi dan Persia ketika akan diperangi oleh para sahabat itu mereka tanya, loh kalian tuh datang dari mana kok tiba-tiba pengen nyerang kami? Makanya orang Yahudi pun juga gitu, loh kok yang datang malah dari orang Arab.
Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Ketika betul-betul telah datang, mereka mengetahui itu, kafaru bihi, mereka mengkufurinya. Mereka tolak itu ketika yang datang adalah dari Arab. Mereka tolak Rasul dan mereka tolak Quran. Falaknatullah alal kafirin, maka Allah menegaskan laknat Allah bagi orang yang kufur terhadap utusan Nabi Muhammad. Disitulah para ulama kemudian mengatakan cikal bakalnya taklid itu ya semacam ini, yaitu adalah datang dari orang Yahudi ketika orang Yahudi fanatisme kepada golongannya, menganggap golongannya itu yang paling benar. Makanya dia tidak terima kalau ternyata ada golongan yang ternyata lebih daripada mereka, membawa nabi, membawa rasul yang menjadi penutupnya para nabi dan para rasul. Karena semangatnya membela fanatisme kepada kelompok yang akhirnya menjadikan orang-orang Yahudi menolak nabi, menolak kemudian Quran sampai mereka kufur. Jadi ternyata taklid itu bisa bahaya, bisa sampai menyebabkan orang kufur pun bisa disebabkan karena taklid. Bahkan banyak persoalan dalam kehidupan muamalah kita dan interaksi kita itu juga karena taklid. Kalau kita perhatikan tawuran itu kenapa kok bisa terjadi? Ya karena taklid kan. Taklid dengan seragam dia dan badge sekolah dia, taklid dia. Makanya dia rela untuk membunuh siapapun yang berbeda dengan seragamnya. Taklid itu ternyata bisa menyebabkan kufur, taklid bisa menyebabkan dosa besar, sampai membuat hadis palsu tadi. Orang yang lebih berbahaya daripada Imam Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i lebih berbahaya daripada iblis, sampai bisa jatuh dalam segala macam lubang-lubang keburukan. Itu salah satu pemicunya, pemantiknya itu yaitu adalah taklid. Jadi tidak main-main virus ini, tidak main-main. Dan inilah virus yang terkadang tidak disadari oleh saya, oleh antum ketika kita belajar agama. Ketika kemudian kita kadang-kadang susah untuk membedakan antara taklid dengan ittiba. Sebenarnya taklid dan kemudian ternyata dia tidak sadar kalau yang dilakukan itu taklid. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Oh, cikal bakalnya yang namanya taklid itu datang dari siapa? Datang dari sonono, dari orang Yahudi ketika mereka menolak Nabi dan menolak Al-Quran. Bukan karena mereka tidak paham tentang Quran, mereka paham. Bukan karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tahu semua yang ada pada diri Rasulullah itu yang mereka baca dalam kitab Taurat. Tapi mereka tolak hanya disebabkan karena Nabi bukan datang dari golongan mereka. Itulah buah buruknya taklid. Ya. Sekarang sebelum kita bicara secara spesifik, bagaimana kita memahami dulu pengertian taklid itu apa sih? Karena banyak di antara kita itu yang tidak paham tentang taklid sejak apa. Ketika saya membuat poster, jangan taklid buta. Orang tanya sama saya, taklid itu apa sih Ustaz? Maka taklid itu kalau bahasa, dalam konteks Indonesia, dalam konteks Jakarta, taklid itu adalah konteksnya itu ya fanatisme kelompok dan fanatisme golongan. Tapi kita kembalikan secara pengertian istilah dan pengertian maknawi atau lughawi. Maka taklid secara bahasa indal lughah. Apa itu artinya taklid menurut bahasa? Maka sesungguhnya artinya taklid menurut bahasa itu apa? Artinya taklid menurut bahasa adalah ja'lu syai' au ja'lu li ghairi dzakiladah. Menjadikan sesuatu itu punya leher, punya sesuatu yang melingkari lehernya. Itu namanya taklid. Makanya kalung itu disebut apa? Kiladah. Kiladah itu apa? Sesuatu yang berputar di leher kita itu namanya taklid atau kiladah. Makanya arti kalung dengan taklid diambil dari akar kata yang sama, yaitu sesuatu yang melingkari di dalam leher. Ya. Jadi Masya Allah, makanya kalung itu dalam bahasa Arab disebutnya kiladah. Makanya kalau kita dapati ada istri kita, tolong dong Bi belikan kalung, jangan taklid. Nah itu benar. Jadi kemudian karena sesungguhnya secara bahasa itu adalah sesuatu yang melingkar. Makanya kalau kita dapati ada kerbau, ada sapi, kemudian di hidungnya dipasang alat, dipasang besi, kemudian ditaruh di antara rongga hidungnya sampai kuda, sampai kemudian sapi itu ataupun kerbau itu tinggal ditarik dikit dia akan ngikutin. Kenapa? Dia terpaksa harus ngikutin. Kalau enggak dia merasakan sakit. Sebagaimana kalau kita ngelihat penjajahan dulu, beberapa tipe orang ketika menawan tawanan itu apa? Yaitu dikalungi dengan tali di lehernya kemudian ditarik. Maka itu adalah pengertian dari taklid menurut bahasa. Adapun kemudian yang dinamakan dengan taklid itu apa?
Dinamakan taklid secara istilah itu sebagaimana yang disampaikan salah satunya oleh Imam Ibnu Hazm, yaitu taklid itu adalah ittiba bila dalil. Yang dinamakan dengan taklid itu adalah ittiba bila dalil, ngikutin tanpa dalil. Wayan fil haq anil ghairi, dan kemudian menafikan kebenaran dari pihak orang lain. Itu namanya taklid. Jadi kemudian yang dinamakan taklid ada dua unsur yang kita harus periksa. Taklid itu adalah ketika kamu mengikuti tanpa dalil, apapun yang kemudian tanpa dalil itu disebabkan itu adalah taklid. Dan kemudian yang kedua, dia menafikan kebenaran dari pihak orang lain. Maka itulah yang disebut secara definisi bahasa, itulah yang dinamakan dengan secara istilah syar'i, itulah yang dinamakan dengan taklid. Jadi kemudian kalau ada orang ngikutin sesuatu tanpa dalil, tanpa hujah, itulah taklid. Ataupun dia mengikuti yang semacam itu tanpa hujah, lalu disertai dengan penafian kebenaran yang bukan datang dari kelompoknya, bukan datang dari golongannya, maka itulah yang disebut dengan taklid secara istilah syar'i. Ya. Jadi kalau kemudian kita sampai menafikan kebenaran, siapapun yang menyampaikan sudah kita tolak hanya karena bukan datang dari tempat kita, hanya karena bukan datang dari pengajian kita, kemudian langsung kita tolak, disebabkan kemudian kita tidak mendengarkan dalilnya, tetapi hanya mau memakai dalil kita tetapi tidak mendengarkan dalil yang lainnya, maka itulah yang disebut dengan pengertian istilah secara benar, yaitu adalah taklid semacam itu. Setelah kita paham definisinya, sebelum kita membahas macam-macam taklid, nah yang kita harus pahami sekarang, yang kita harus pahami adalah semangatnya Nabi. Semangatnya Nabi itu adalah semangat ketika beliau menyampaikan kebenaran. Semangatnya Rasulullah itu bukan semangat taklid. Jadi semangatnya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan agama, menetapkan kebenaran di atas muka bumi, semangatnya Rasul itu adalah semangat untuk kemudian salah satunya adalah menghindari dan memadamkan taklid. Jadi sebelum kita bahas tentang taklid-taklid yang ada di dalam Al-Quran yang dikecam oleh Allah, kita pelajari dulu dalilnya bagaimana Rasul adalah orang yang betul-betul menafikan taklid dalam kehidupan beliau ketika menyampaikan dakwah. Setidaknya ada 3 dalil yang kemudian bisa menjadi rujukan kita untuk kemudian menjelaskan kepada kita sikapnya Nabi adalah sikap ketika beliau menyampaikan ilmu yang tidak tercampur di dalamnya taklid. Nah, mana dalilnya? Dalilnya ada 3. Setidaknya yang pertama dalil dalam satu riwayat, yaitu riwayat Muslim, fima makna, yang kurang lebihnya datang dari Rasulullah SAW. Ada seorang wanita tua Yahudi, 2 orang yang datang ke rumah ibunda Aisyah. Ketika 2 wanita ini datang ke rumah ibunda Aisyah, 2 wanita Yahudi ini, lalu kemudian 2 wanita Yahudi ini menyampaikan kepada ibunda Aisyah, fima makna innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya wahai Aisyah, orang yang mati itu di dalam kuburnya mereka itu diadab oleh Allah disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi 2 wanita Yahudi itu menyampaikan bahwasanya adab kubur itu ada. Adab kubur itu ada. Ketika yang menyampaikan 2 wanita Yahudi ini, maka Rasulullah SAW itu menampakkan maka Aisyah itu menampakkan wajah tidak suka, fakarihat. Maka beliau kemudian menampakkan wajah tidak suka ketika mendapati 2 wanita Yahudi ini berkata bahwasanya dia menyampaikan sesungguhnya manusia itu di dalam kuburnya diadab disebabkan dosanya. Ketika 2 wanita Yahudi ini mengetahui bahwasanya ibunda Aisyah tidak terlalu respect sama mereka disebabkan ngomong itu, maka 2 wanita Yahudi ini pulang. Ketika 2 wanita ini pulang, maka Rasulullah tahu 2 wanita ini keluar dari rumah istrinya Aisyah. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dibicarakan 2 wanita Yahudi itu? Maka kemudian Aisyah itu berkata, qalat ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, innal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim. 2 wanita Yahudi itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu kalau mati di dalam kuburnya akan disiksa kalau dia memiliki dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Maka aku tidak suka mendengar perkataan itu ya Rasulullah. Ya.
Tapi ternyata Nabi, walaupun ini datang dari Yahudi, ketika apa yang disampaikan dua wanita Yahudi ini tidak bertentangan dengan ilmu yang ditetapkan oleh Allah, perhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan satu perkataan, satu komentar sederhana. Sodaqota, wahai Aisyah, dua wanita Yahudi itu benar. Memang manusia itu di dalam kuburnya mereka itu disiksa oleh Allah berdasarkan dosa-dosa mereka. Makanya akhirnya kita paham ada dosa-dosa, yaitu adalah ada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur. Makanya kemudian akhirnya disitulah kita memahami dalil yang pertama. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya semangat ketika beliau menyampaikan ilmu. Maka beliau ketika menyampaikan ilmu, beliau itu betul-betul berusaha untuk tidak taklid buta. Sampai ketika beliau tidak taklid buta, sampai ketika yang menyampaikan itu adalah dua wanita Yahudi, Rasulullah itu tidak serta langsung menolaknya dan mementahkan kebenaran itu. Tapi Rasulullah kemudian mendengarnya dulu. Ketika Rasulullah itu tahu bahwasanya itu tidak bertentangan dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah, Rasulullah terima dan Rasulullah katakan kepada Aisyah, sodaqota, tuh dua-duanya memang benar wahai Aisyah, memang orang itu diadab di dalam kuburnya karena dosa-dosa mereka. Makanya di dalam penjelasan ini para ulama menyampaikan, tuh lihat, Rasulullah itu tidak taklid buta. Sampai-sampai ketika Yahudi itu berkata, selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan ilmu yang diajarkan oleh Allah, lalu kemudian menjadikan Nabi, itu kemudian menerima dan memasukkan itu dari bagian sunnah. Dan kita akhirnya tahu kan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya nikmat kubur itu ada dan azab kubur itu ada. Di situ pula kita belajar orang Yahudi itu ngerti ilmu, tapi mereka tidak mau beramal. Makanya mereka mendapatkan gelar apa? Al-Maghdub. Mereka dimurkai sampai kita mendoakan maghdubnya mereka itu sehari 17 kali. Kenapa? Mereka ngerti ilmunya tetapi mereka tidak beramal. Jadi dalil yang pertama, gamblang atau tidak gamblang? Gamblang. Bahwasanya ternyata semangatnya Nabi ketika Nabi mengajarkan kebenaran kepada umat, semangatnya Nabi itu apa? Semangatnya Nabi itu tidak memberikan porsi kepada taklid dalam urusan ketika beliau menyampaikan ilmu. Dan Nabi menerima itu perkataan dari wanita Yahudi. Ketika tidak bertentangan dengan perkataannya Allah, Nabi kemudian memasukkan itu bagian dari persoalan sunnah yang beliau sampaikan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya Nabi itu semangatnya bukan semangat untuk kemudian memberikan taklid. Semangatnya Nabi, dalilnya Nabi yang kedua yaitu adalah dalilnya beliau ketika beliau sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, datang itu orang tua Yahudi. Di mana orang tua Yahudi itu ketika mendapati Nabi dan para sahabat itu sedang bicara, maka wanita, kemudian laki-laki tua Yahudi ini berkata, apa yang dia katakan? Innakum tusyrikuna billah fima makna. Hei Muhammad, sesungguhnya sahabat-sahabatmu ini melakukan syirik kepada Allah. Masya Allah ya. Yahudi itu Masya Allah ya. Dia mengomentari bahwasanya para sahabat itu melakukan kesyirikan. Ya, jadi ternyata apa, orang Yahudi itu ibarat kata gajah di pelupuk mata, tidak kelihatan, kuman di seberang pulau kelihatan. Karena syiriknya orang Yahudi malah dia tidak sadari. Tapi ada syirik kecil yang dilakukan para sahabat di awal-awal ketika mereka baru masuk Islam, malah kemudian orang Yahudi itu malah tahu. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu kepada Nabi? Ya Muhammad, dia tidak panggil Rasul, dia panggil ya Muhammad, Muhammad. Innakum tusyrikuna billah, kalian itu berbuat syirik kepada Allah. Nabi langsung kemudian bertanya, Nabi tidak langsung kemudian mengatakan marah, ditolak, kamu Yahudi pergi sana. Tidak, Nabi kemudian berkata, kenapa kamu bilang bahwasanya kami itu melakukan syirik? Nabi memberikan porsi untuk mendapatkan penjelasan dulu. Lihat Nabi memberikan porsi, sudah jelaskan dulu mana yang kalian lakukan yang menjadikan kalian itu mengatakan kami syirik itu mana. Insya Allah, itulah dalam Islam itu, sebelum menetapkan sesuatu itu harus jelas dulu semuanya. Maka kemudian orang Yahudi itu berkata, iya, kalian itu melakukan syirik yang pertama, takuluna wal Ka'bah. Yang pertama, kesyirikan yang kalian lakukan itu, yaitu adalah ketika kalian itu mengomentari ataupun berkata, ketika kalian itu bersumpah, maka kalian ketika bersumpah suka sekali mengatakan wal Ka'bah.
demi Ka'bah. Dan itu syirik. Dan betul nggak yang diucapkan? Betul. Kenapa itu syirik? Karena di dalam sumpah kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Itu syirik kecil. Makanya kalau kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah dengan 3 huruf. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi kalau wallahu, tidak jadi sumpah. Wallahu, saya tidak minum. Memang, wallahu itu artinya bukan sumpah kok. Kalau wallahi artinya sumpah. Ini bapak-bapak nanti sumpah, wallahu, itu bukan sumpah. Jadi kemudian ataupun ibu-ibu, wallahu itu juga bukan sumpah. Maka kemudian kesyirikan yang dilakukannya apa? Yaitu para sahabat itu sering mengatakan sumpahnya itu tidak dengan nama Allah. Dia mengatakan apa? Demi Ka'bah, aku tidak pernah ngelakuin itu. Dan itu termasuk syirik kecil. Perhatikan bagaimana sikapnya Nabi. Apakah Nabi kemudian langsung tolak perkataan orang Yahudi itu? Enggak. Nabi terima perkataan itu dan Nabi langsung apa? Memberikan arahan kepada para sahabat. Kalian itu nanti kalau nggak bersumpah, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Katakanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jangan mengatakan demi Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah itu yang benar. Dan ternyata semangatnya Nabi bukan semangat untuk kemudian karena yang datang dari Yahudi kemudian ditolak. Enggak. Semangatnya Nabi, oh betul kok itu diambil oleh kemudian Rasulullah. Rasulullah mengingatkan para sahabat, jangan sekali-kali lagi ya kemudian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Bahkan hatta nama Rasul pun tidak boleh. Demi Allah, demi Rasul, tidak ada. Swear, sudah apalagi swear. Orang Jawa kiting, apalagi, tidak ada itu. Dan itu tidak boleh, di dalam Islam itu tidak boleh. Ternyata Nabi merespon ucapan itu dan Nabi tidak menolaknya ketika Nabi mengetahui bahwasanya itu memang benar. Disitulah kita melihat semangat Rasulullah apa? Semangat untuk menerima kebenaran. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua kemudian Yahudi itu berkata, innakum taquluna masya Allah wa syita. Dan kalian itu suka mengatakan masya Allah wa syita. Kalian itu suka mengatakan masya Allah wa syita, demi Allah dan terserah Allah dan terserah kalian. Masya Allah. Orang Yahudi pintar ya bahasa Arabnya. Masya Allah. Jadi kemudian kalian tuh suka mengatakan masya Allah wa syita, terserah Allah dan terserah kamu. Itu tidak boleh Muhammad. Kenapa? Di situ ada wawu. Wawu itu fungsinya apa? Menyamakan antara sebelum dan sesudahnya. Seakan-akan menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Itu masuk dalam pembagian akidah. Itu termasuk mencacati sifat kehendaknya Allah. Yang benar apa? Pakai summa. Jadi masya Allah summa syita. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Jadi terserah Allah kemudian terserah kamu. Jadi kalau kita ditanya mau pergi kapan ke BSD, terserah Allah kemudian terserah kamu. Itu yang benar. Kalau terserah antum, tidak boleh. Itu kemudian berarti kita menafikan kehendaknya Allah. Ternyata Nabi menolak enggak perkataan dari Yahudi itu? Enggak, Nabi terima. Dan Nabi langsung mengingatkan para sahabat, kalau kalian mengatakan masya Allah, katakanlah yang benar, masya Allah summa syita. Dan itu jadi pelajaran kita. Apapun Pak dan Ibu kalau kita ditanya kapan, terserah Allah kemudian terserah antum. Itu yang benar. Panjang, tidak apa-apa. Tapi masuk surga insya Allah. Daripada pendek, masuk neraka. Jadi kemudian ini yang menjadikan akhirnya apa? Dalil yang kedua, ternyata Rasulullah SAW itu semangatnya apa? Beliau menerima kebenaran walaupun yang menyampaikan dari orang yang dia doakan sendiri, sebagai orang yang maghdhub, sebagai orang yang durhaka, selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Nah, coba bayangkan hari ini berapa banyak orang yang kemudian bicara, kalau kemudian bicara, maaf ya ini bukan ustadz saya dia ini. Ditolak. Sampai-sampai kadang-kadang kita di grup pun kita melihat berbagai macam fenomena ketika kemudian yang muncul bukan datang dari kelompoknya. Tolong ya jangan di-share ini ya, fulan ini ya. Tolong dihapus ini. Tidak didengerin perkataannya itu benar sesuai dengan kitabullah itu enggak penting itu. Yang terpenting dia bukan datang dari kelompok kita, ditolak. Kemudian apa? Bahkan kadang-kadang sampai terjadinya pertengkaran dan menyebabkan live-nya grup orang itu disebabkan yang semacam itu. Padahal Nabi ketika kemudian mendapati itu datang dari orang Yahudi, Nabi pun tidak langsung menolak, didengerin dulu.
Didengerin dulu, ternyata ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan, itu sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi terima kok. Hadis ini bukan berarti kemudian kita ngambil semua perkataan orang itu, enggak. Ini juga jangan sampai salah, kita ngambil semua perkataan orang, enggak juga. Tapi hadis ini memberikan pelajaran penting dan faedah besar, bahwasanya hati-hati loh, batasan antara ittiba dengan taklid itu batasannya tipis. Yang bisa mengetahuinya itu adalah dengan keluhuran akhlak dan kemuliaan akhlak. Kadang-kadang ada orang yang menyangka saya ini ittiba, tapi sebenarnya itu kamu taklid. Tanpa dia sadari, siapa yang mampu membedakan ini dan kemudian memisahkan ini? Yang mampu memisahkan dan membedakan itu adalah ketika dia punya ketinggian akhlak, maka dia bisa memisahkan antara taklid dengan ta'assub ataupun fanatisme golongan. Itu dalil yang keberapa? Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu punya semangat untuk menerima kebenaran. Walaupun kemudian bukan datang dari golongan beliau, yaitu golongan kaum mukminin. Yang ketiga adalah hadis dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah itu memerintahkan Abu Hurairah untuk kemudian menjaga Baitul Mal. Ketika beliau menjaga Baitul Mal, apa yang terjadi? Ketika beliau menjaga Baitul Mal, yang terjadi itu adalah sesungguhnya ada maling. Maling itu ngapain? Ngambil apa yang ada di Baitul Mal. Ketika maling itu ngambil di Baitul Mal, tertangkap dia sama Abu Hurairah. Maka tertangkap dia sama Abu Hurairah, kemudian berontak. Ketika berontak, Abu Hurairah kemudian berkata, saya mau bawa kamu kepada Nabi. Orang itu berkata, tolong lepaskan saya kasih kamu hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu adalah saya kasih kamu satu ilmu. Saya kasih kamu ilmu, tapi tolong lepaskan saya, jangan bawa saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian akhirnya Abu Hurairah tertarik. Kenapa? Yang ditawarkan kepadanya itu adalah ilmu. Maka beliau mengatakan, apa yang ingin saya sampaikan? Fima makna. Kemudian orang itu berkata, Ida ataita ila maja'ika. Gini loh, nanti kalau kamu pergi ingin tidur, Faqra ayat al-kursi, maka tolong sebelum kamu tidur bacalah ayat kursi. Maka kalau kamu kemudian membaca ayat kursi, maka insya Allah setan itu tidak akan pernah mampu untuk menggoda kamu di malam tersebut kalau kamu telah melindungi dirimu dengan ayat kursi. Seneng kan Abu Hurairah, kemudian dilepaskan. Pagi harinya kemudian akhirnya ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, wahai Abu Hurairah, tadi malam ada apa? Lalu kemudian ternyata Abu Hurairah kemudian menjawab, ya Rasulullah, tadi malam ada orang yang mencuri Baitul Mal. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Aku mencurinya dan aku akan membawa kepada dirimu ya Rasulullah. Lalu apa yang dia sampaikan? Dia ajari satu ilmu supaya saya membebaskan dia. Apa yang dia sampaikan Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, dia berkata, kalau kita mau tidur suruh baca ayat kursi. Dan tidak akan mampu digoda oleh setan malam tersebut ketika kita sudah melindungi diri kita dengan ayat kursi. Perhatikan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan dalam bentuk singkat, tapi menggambarkan betapa Rasulullah itu punya semangat untuk ittiba dan tidak mengajarkan kita kepada taklid. Rasulullah itu mengatakan apa? Shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaiton. Wahai Abu Hurairah, yang disampaikan oleh dia itu benar, yaitu membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Wa huwa kadzub, tetapi ingat ya, dia itu adalah makhluk pendusta. Ditutup ucapan beliau dengan kata-kata wa dzaka syaiton, itu adalah syaitan. Itu syaitan. Masya Allah. Tapi kita perhatikan, apakah kemudian membaca ayat kursi sebelum kita tidur akhirnya menjadi bagian dari sunnah atau tidak? Bagian dari sunnah kan? Sampai kemudian ketika kita malam itu sunnahnya apa? Sunnahnya nutup pintu baca bismillah, matikan penerangan dengan bismillah, disuruh untuk wudhu, disuruh untuk memukul-mukulkan tempat tidur kita. Dan disunahkan pula ketika ketika mau tidur disuruh untuk membaca ayat kursi. Dan betul, salah satu fungsi ayat kursi itu apa? Memberikan perlindungan kepada kita ketika kita tidur, tidak akan diganggu setan sampai pagi harinya. Perhatikan, padahal yang ngajarin siapa? Syaitan. Padahal Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan.
Padahal saat itu kemudian Rasulullah mengatakan sodakoka, yang dia sampaikan itu benar, wahwa kadub, padahal dia makhluk pendusta, wadaka syaitan, dan itulah syaitan. Dan ternyata Nabi memasukkan itu, iya memasukkan ke dalam sunnahnya ketika tidak bertentangan dengan ilmu yang benar yang ditetapkan oleh Allah. Rasulullah memasukkan, dan bagian dari sunnah hari ini kita menjadi umatnya Nabi, kita itu disunahkan untuk membaca ayat kursi. Jadi disitulah tampak betul gamblang bahwasanya segamblang-gamblangnya bahwasanya ternyata di dalam kita mempelajari sunnah, dalam kita kemudian mempelajari kebenaran, Rasulullah itu menjadi pionir yang terdepan mengajarkan kepada kita kebenaran. Dan Rasulullah itu berbeda dengan sifatnya Yahudi. Ketika kemudian orang Yahudi itu menolak Nabi disebabkan Nabi bukan datang dari golongan Yahudi, beda dengan Rasulullah. Beliau membenarkan ucapan dua wanita Yahudi ketika bertamu ke rumahnya Aisyah, dan beliau pula yang kemudian mengambil perkataan dari orang tua Yahudi ketika mengingatkan kesalahan para sahabatnya, yaitu ketika mengucapkan sumpah demi Ka'bah dan mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Dan ternyata Nabi pun membenarkan apa yang disampaikan setan ketika setan itu mengajarkan ayat kursi supaya dibaca, supaya tidak diganggu oleh setan. Jadi disinilah kita memahami, Masya Allah, berarti Nabi itu semangatnya apa? Semangatnya itu mengajarkan bahwasanya fanatisme kelompok itu terkadang bisa mementahkan kebenaran ketika kita menolak kebenaran hanya karena kebenaran itu bukan datang dari kelompok kita. Maka setelah kita paham bagaimana semangatnya sunnah, di mana sunnah kemudian mempelajari itu, dan sunnah itu mempertontonkan itu dan menyampaikan itu dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita harus paham, supaya kita harus mengerti, taklid itu dicela oleh Allah dalam 3 tempat. Jadi ternyata Allah itu mencela taklid dalam 3 tempat. Mari kita perhatikan satu persatu ketika Allah mencela taklid yang diterangkan di dalam kitabullah. Apa taklid yang kemudian dicela di dalam Al-Quran itu? Ada 3 tempat. Sebagaimana kita nukil riwayat ini ataupun perkataan ini dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal. Maka taklid yang pertama yaitu adalah taklidnya seseorang kepada adat istiadat. Adat istiadat dan peninggalan nenek moyang. Kita buka surat Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Ya, coba dibaca. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Ya. Taklid yang pertama yaitu taklidnya sebagaimana taklid ini munculnya pertama kali dari orang-orang musyrikun dan orang-orang yang kemudian menyembah kepada berhala. Ini taklid yang pertama, taklid yang kemudian dikecam oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Allah berfirman, kalau dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka itu akan berkata, "Ndak, kami akan menuruti apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang kami." Awalau kana abauhum, walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Ini yang pertama. Ini taklid ini di mana menyebarnya? Taklid ini menyebarnya di antara kaum musyrikun. Ketika mereka orang Quraisy menolak Rasulullah bukan karena mereka itu sulit untuk memahami kebenaran yang disampaikan Rasul. Tidak.
Tapi sesungguhnya orang-orang musyrikun ketika mereka menolak untuk menerima dakwahnya Nabi karena semangat mereka untuk mengikuti apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Dan inilah yang berhasil menjadikan Abu Thalib gagal menerima Islam, yang menjadikan banyak layaknya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Walid bin Mughirah itu sulit untuk menerima hidayah iman, ya disebabkan karena taklid kepada adat istiadat. Ya, makanya kan kita dapati kan sebuah kisah dalam riwayat Muslim kan, bagaimana kita mendapati Abu Thalib itu ketika beliau itu sakaratul maut didatangi oleh Nabi dan didatangi oleh Abu Jahal. Ketika didatangi oleh Abu Thalib, didatangi oleh Rasulullah dan Abu Jahal, Rasulullah itu berkata singkat karena semangatnya Nabi ingin memberikan iman kepada Abu Thalib, paman yang beliau cintai. Apa yang diucapkan Rasul? Kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kepada diriku satu ucapan yang mampu aku jadikan hujah kelak pada waktu hari kiamat. Ternyata ada kata-kata sakral yang diucapkan oleh Abu Jahal sampai mementahkan ucapan Rasul. Padahal Rasulullah yang berdakwah, yang mengajak kan. Orang yang paling pantas perkataannya masuk ke dalam hati itu perkataan Rasul. Kenapa? Perkataan orang yang paling ikhlas. Tapi lihat bagaimana Abu Jahal itu mementahkan ucapan Nabi dengan sebuah ucapan ringan. Atarghabu am millati abaina Abdul Muthalib. Apakah kamu mau akan tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami Abdul Muthalib? Maka kalimat sakral itu dalam tanda kutip ketika diucapkan oleh Abu Jahal, maka kalimat itulah yang dipilih oleh Abu Thalib sampai akhirnya beliau menolak dakwahnya Nabi untuk menerima iman. Itu taklidnya orang-orang Quraisy musyrikun. Dan itu pula berulang kepada kejadian Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu siapa? Seorang tokoh penyair yang paling tahu tentang syair-syair Arab. Maka ketika orang-orang Quraisy musyrikun mendapati bahwasanya dakwahnya Nabi semakin menyebar dan semakin besar, maka mereka itu tetap melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu syairum majnun, tukang syair yang gila. Maka mereka mendatangkan ahli bahasa. Ya, kalau sekarang kan lagi santer-santernya mendatangkan ahli bahasa, linguistik. Ya. Kemudian didatangkan itu kemudian ahli bahasa, ahli syair. Siapa yang didatangkan? Yang didatangkan itu Walid bin Mughirah. Kemudian Walid bin Mughirah sana temuin Muhammad, kamu bantah. Dan Walid bin Mughirah itu ngerti syair loh. Sampai dia berkata, bukan hanya syairnya manusia, syairnya jinnya orang Arab pun saya tahu. Karena saking sombongnya beliau terhadap pengetahuan syairnya. Karena orang Arab itu dulu sangat terkenal sebagai penyuka syair. Ketika dia datang kepada Nabi, dibacakan Rasulullah SAW ayat-ayat suci Al-Quran, maka kemudian dia pulang dan berkata itu bukan syair. Di atasnya manis, di bawahnya kokoh, itu bukan syair. Dan saat itu Walid bin Mughirah hampir-hampir beliau itu menerima iman. Tapi tahukah kita apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy musyrikun ketika melihat gejala bahwasanya Walid bin Mughirah itu hampir masuk Islam? Mereka berkata, apakah kamu mau tinggalkan itu ajaran nenek moyang kami, wahai Walid bin Mughirah? Kata-kata sakral itu memadamkan keinginan beliau untuk menerima iman sampai akhirnya beliau mati pun dalam keadaan musyrik. Itu Walid bin Mughirah. Disinilah kita mendapati apa, Bapak dan Ibu? Masya Allah. Jadi yang pertama, taklid itu kepada adat istiadat. Peninggalan nenek moyang. Kalau dengan bahasa kekinian hari ini dalam konteks tahun 2016-2017, yaitu menjaga kearifan lokal. Sebenarnya sama. Yaitu adalah bagaimana mereka taklid buta kepada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Sampai mereka menjadikan mereka membela mati-matian apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ya disebabkan karena mereka betul-betul mendapati melepaskan itu merupakan sesuatu yang sulit dan susah. Tapi kita harus paham loh ya. Adat istiadat itu ada dua dalam Islam. Adat istiadat itu disebutnya apa? Uruf dalam Islam. Uruf itu ada dua. Kata para ulama dalam masalah usul fikih. Ma wafaqal kitab wa ma khalafal kitab. Yaitu adat istiadat yang sesuai dengan kitabullah dan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kitabullah. Ada nggak adat istiadat yang sesuai dengan kitabullah? Kalau ada, lanjutkan.
Boleh untuk kita lanjutkan. Apa adat istiadat yang sesuai dengan kitabullah? Banyak, Pak. Senyum. Ya kan? Senyum itu adat istiadat kita atau tidak? Iya. Kita ini orang Melayu kan paling terkenal senyum. Kadang-kadang tanpa sebab pun akhirnya juga senyum. Ya kan? Memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu termasuk di antara adat istiadat masyarakat kita, terutama Jawa itu. Semangatnya memuliakan tamu itu kadang-kadang berlebihan. Ayo Pak, mampir Pak, sarapan gitu. Istrinya di belakang itu sudah nyubit, udah tahu enggak masak, undang orang lagi. Kenapa? Karena semangatnya untuk memuliakan tamu. Kalau sesuai dengan kitabullah yang semacam ini, lanjutkan, tidak ada masalah bagi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya itu termasuk di antara perkara kebaikan dalam kehidupan kita. Itu semangat di dalam kebaikan. Sesuai dengan kitabullah, luruskan, lanjutkan. Contohnya kita menghormati orang yang besar dengan panggilan Mas, Bang, Kak. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah itu. Ya, orang Arab itu kan tidak ada kan pakai Mas, gitu tidak ada. Ibnu Abbas ketika manggil Abu Bakar ya, Abu Bakar ya Abu Bakar, sudah selesai, tidak ada masalah. Orang Jawa, saya dipanggil anak SD, Umar minta sini. Saya pasti tanya ini orang tuanya siapa? Ya, itu namanya uruf, tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Silahkan teruskan, tidak ada masalah. Tapi ada adat istiadat yang kemudian bertentangan dengan kitabullah. Apa yang bertentangan dengan kitabullah? Banyak. Kalau kemudian tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tinggalkan. Contohnya apa? Ya contohnya misalkan kita meyakini menikah pada bulan Muharram itu akan menumbuhkan sial bagi pasangan yang menikah. Makanya mereka namakan bulan Muharram itu dengan panggilan-panggilan yang seram. Syuro. Ya kan? Dan mereka menganggap orang yang nikah pada bulan Muharram itu pasti gagal nanti nikahnya. Akhirnya kalau cerai itu kan nikahnya Muharram sih. Padahal yang cerai ketika nikah di bulan Syawal banyak. Tapi juga tidak ada itu yang menamakan Syawal itu bulan Syuro. Kalau kemudian bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, tidak boleh bagi kita untuk melanjutkan. Tapi ternyata Masya Allah, orang yang terjebak kepada ini bukan hanya orang musyrikun. Taklid buta kepada peninggalan nenek moyang. Sampai kemudian penyakit ini pun juga nular kepada kaum muslimin. Biasanya orang yang terkena taklid yang pertama ini siapa? Orang yang terkena taklid yang semacam ini yaitu adalah mereka yang jarang tersentuh dengan ilmu. Biasanya mereka itu getol mempertahankan adat istiadat dan peninggalan nenek moyang. Dan kalau kita menyikapi orang-orang semacam ini itu harus apa? Harusnya sabar, lembut. Kenapa? Tidaklah mereka itu menceraikan hidup mereka dari kebenaran bukan karena mereka benci kebenaran, tapi karena mereka belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Makanya seakan-akan mereka benci kebenaran. Makanya sabar. Biasanya Masya Allah, dan banyak orang yang mereka itu nggak ngerti tentang masalah ini. Dan banyak di antara tempat-tempat di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh, yang mana mereka itu masih jahil, masih bodoh dan membutuhkan dakwah. Dakwah yang dibungkus dengan kelembutan, supaya menjadi jembatan menarik mereka kepada jalan kebenaran. Tidak usah jauh-jauh deh Pak. Di Kulon Progo, Jogja, bagi yang pernah ke Jogja, perjalanan itu yang paling 2 jam, 3 jam dari sini. Yang naik pesawat 1 jam, dari kemudian Adi Sumarmo, kemudian melanjutkan kembali. Ya Jogja ya, betul ya. Maka kemudian ternyata dekat. Saya pernah bakti sosial di sana itu mendapati satu rumah itu baik, satu rumah dan banyak-banyak rumah yang lainnya. Di dalamnya itu ada kaligrafi Allah, tapi ada tulisan, ada kemudian palang salibnya juga. Jadi sampingnya Allah, sampingnya salib. Masya Allah. Jadi saya tanya, loh kok bisa Pak kayak gini? Ya, yang bapaknya masih Muslim, yang anaknya sudah Nasoro. Ya bagi-bagi temboknya. Bagi-bagi temboknya. Kenapa anaknya jadi Nasoro? Karena anaknya kemudian disekolahkan yayasan dan lembaga Kristen. Lalu kemudian menjadi Nasoro. Kemudian itu yang Allah itu bapaknya masih Muslim. Masya Allah. Jahil, bodoh. Iya, belum ngerti kok. Orang-orang yang semacam ini ketika mereka terjebak kepada taklid-taklid yang semacam itu, taklid sampai memberikan sedekah kepada bumi, sedekah kepada lautan atas nama untuk mewariskan peninggalan nenek moyang, pada dasarnya mereka belum paham dan belum tersentuh dengan kajian ilmu. Ketika mereka belum tersentuh dengan kajian ilmu, akhirnya apa? Taklid buta mereka kepada golongan mereka dan taklid buta mereka kepada peninggalan nenek moyang mereka. Makanya apa? Sabar kalau menghadapi mereka.
Makanya sampai kita dengan beberapa teman-teman itu sampai membuat subsidi silang, Pak. Jadi yang di Jakarta, di kota-kota besar kita membuat subsidi silang, kita bantu dai-dai kita yang ada di pedalaman-pedalaman itu. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka hari ini tidak berada di panggung kebenaran bukan karena mereka itu benci kebenaran, enggak, tapi mereka berada di luar panggung kebenaran disebabkan mereka belum mengerti ilmu yang harusnya kita fahami sebagaimana belum ada yang menyampaikan kepada mereka. Itulah mereka. Jadi harus sabar. Dan itu konteksnya banyak-banyak. Coba deh kita jujur aja, enggak usah jauh-jauh. Kita ini kalau jalan-jalan, safari ke kota-kota kecil, yang namanya kajian itu Pak, hanya Sabtu Ahad. Itu pun masih sepi banget. Iktikaf Ramadan sepi. Jarang banget orang iktikaf di masjid itu. Coba kalau di Jakarta, marak betul itu. Kajian itu dari Senin sampai Ahad. Senin lagi full. Mau ngambil habis Isya ada, mau ngambil ba'da subuh ada. Belum lagi ditambah lagi dengan potongan-potongan YouTube yang tersebar di mana-mana banyak. Tapi kalau di kampung susah. Hari Sabtu Ahad saja Masya Allah cuma 3, 4, 5. Apa yang terjadi ketika mereka belum tersentuh dan tersapa dengan ilmu? Yang terjadi ketika mereka belum tersapa dengan ilmu dan belum tersentuh dengan ilmu yaitu yang mereka ketahui peninggalan nenek moyangnya dan mereka lestarikan itu, mereka jaga, mereka gigit sampai mereka ikat peninggalan nenek moyang itu tidak boleh disalahkan sama sekali karena tradisi nenek moyang itu. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan akhirnya kehidupan mereka itu terkena faham taklid ya disebabkan belum tersapanya ilmu dalam kehidupan mereka. Ini taklid yang pertama. Taklid yang pertama sikapnya apa? Sabar menyikapi mereka. Ya, sebagaimana sabarnya Nabi ketika menyikapi taklid yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika mereka betul-betul ngotot mempertahankan keyakinan mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya. Yang pertama. Taklid yang kedua yaitu adalah taklid yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 31. Buka At-Taubah 31. Coba dibaca. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi sesungguhnya taklid yang kedua itu taklid yang terkena kepada golongan-golongan yang berilmu. Golongan-golongan Yahudi yang tadi kita katakan mereka memiliki ilmu dan golongan Nasara yang turun kepada mereka kitab juga yaitu kitab Injil. Kalau taklid yang pertama turun kepada bangsa yang tidak pernah kenal dengan ilmu dan tidak pernah turun kepada mereka kitab suci kecuali Al-Quran. Kalau kemudian taklid yang kedua dikatakan oleh Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Yaitu adalah mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka, arbab, yaitu menjadi Tuhan tandingan min dunillah selain dari Allah. Nah disitulah kita mendapati kenapa sih orang Yahudi dan Nasara itu dikatakan oleh Allah menjadikan tandingan Tuhan bagi mereka itu pendeta dan rohib. Nah dikatakan di dalam satu riwayat dari Adi bin Hatim. Dalam satu riwayat Adi bin Hatim, Rasulullah kemudian dikomentari oleh Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kenapa dalam surat At-Taubah 31 diterangkan bahwasanya kami itu menjadikan pendeta-pendeta ini Tuhan tandingan di sisi Allah. Padahal kami tidak pernah menyembah kepada para pendeta itu. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, loh bukankah kalian apabila mendapati pendeta kalian itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian haramkan dan kalian tinggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Iya. Dan kalian kalau mendapati para pendeta kalian menghalalkan sesuatu padahal itu diharamkan oleh Allah, kalian itu halalkan walaupun Allah mengharamkan? Dijawab iya. Rasulullah mengatakan fatilka ibadatuhum, itulah ibadah kalian.
ketika kalian telah menempatkan para pendeta dan menempatkan para rohib menjadi Tuhan tandingan selain Allah. Orang Yahudi itu dan orang Nasara kalau sudah berkata tentang para pendetanya, maka para pendetanya itu tidak mungkin untuk salah. Sebagaimana orang Nasara dan orang Yahudi pun menjadikan rohibnya pun semacam itu. Mereka menyempurnakan para rohibnya dan para pendetanya seakan-akan tidak ada celah kesalahan sedikit pun. Dan ternyata penyakit ini pun, virus ini juga menular dalam kehidupan kita. Kita mendapati hari ini pun sama. Banyak orang yang tidak sadar telah menempatkan orang yang menyampaikan ilmu sempurna sebagaimana sempurnanya Rasulullah. Sehingga kemudian ketika dia mendapati ada orang yang tidak sependapat dengan pendapatnya dia, pasti dia akan salahkan orang tersebut. Dan selalu dia mengkultuskan orang yang dia ambil ilmunya dan selalu menyalahkan orang yang selain dari apa yang dia ambil. Ini fanatisme yang dilakukan siapa? Orang yang sibuk dalam kajian. Tidak terasa. Jadi orang-orang yang kemudian mereka sibuk di dalam kajian dan mereka tidak terasa dengan kajian-kajian itu, maka kemudian akhirnya apa? Terkadang mereka itu jatuh dalam taklid. Sehingga kemudian menyandarkan kebenaran hanya dari versi kelompoknya dan versi golongannya. Dan selain dari golongannya dan kelompoknya pasti dalam keadaan yang salah. Menafikan kebenaran yang bukan datang dari kelompoknya, menafikan ilmu yang bukan dari kelompoknya dan bukan dari golongannya. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya yang menjadikan mereka dalam keadaan yang semacam itu ketika mereka terjebak kepada taklid yang kedua. Taklidnya ketika mengkultuskan para orang atau kemudian para ulama, mereka kultuskan sebagaimana mereka mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum kita membahas tentang tema ini, secara khusus kita harus paham, jangan memaksumkan siapapun. Jangan mengkultuskan siapapun di dalam agama. Kenapa? Karena sesungguhnya kesempurnaan di dalam agama itu tidak ada lagi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesempurnaan itu telah wafat dengan wafatnya Nabi dan tidak ada lagi yang sempurna ucapannya dan perbuatannya setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berpotensi untuk salah sebagaimana semua orang berpotensi untuk benar. Bahkan kalau kita boleh merujuk kepada perkataan dari Imam Syafi'i, sesungguhnya pendapatku sahih yahtamilul khata'. Pendapatku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Dan pendapatmu itu salah menurut aku, tetapi ada kemungkinan untuk benar. Karena apa? Karena Imam Syafi'i betul-betul mengajarkan kepada para pengikutnya supaya tidak taklid buta. Sebagaimana kita mendapati perkataan para ulama-ulama yang lainnya, mereka sering berkata apa? Yaitu adalah tuqallidu syafi'iyan. Jangan taklid sama Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Abu Hanifah, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi taklidlah kalian kepada orang-orang yang mereka ikuti. Siapa? Rasul. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dalamnya pemahaman para ulama-ulama madhab itu sampai menjadikan mereka itu mengkondisikan umat supaya tidak mengkultuskan mereka. Padahal orang yang berhak dalam tanda kutip untuk dikultuskan adalah para ulama setelah Rasulullah. Kenapa para ulama itu betul-betul membangun benteng yang kuat supaya umat tidak jatuh dan terperosok di dalam taklid buta kepada mereka? Karena para ulama juga ngerti bagaimana kadar kualitas ilmunya. Sehingga menjadikan akhirnya beliau ini mengarahkan jamaahnya, mengarahkan umat supaya betul-betul hanya taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah hari ini penyakit yang ditimbulkan dari orang Yahudi dan Nasara itu nyebar di dalam tubuhnya kaum muslimin. Kalau taklid yang pertama itu menyebabkan orang jatuh di dalam masalah taklid disebabkan mereka jauh dari rumpun ilmu. Kalau taklid yang kedua justru tumbuhnya dari orang-orang yang berada di antara rumpun ilmu. Ketika mereka menyikapi segala masalah itu dengan pandangan hitam dan putih. Bersama kami, kamu putih, bersama mereka, kalian hitam. Sehingga gampang untuk menyalahkan dan gampang untuk menyesatkan. Ya disebabkan karena ternyata mereka mengkultuskan siapapun yang mereka ikuti sampai akhirnya mereka menyalahkan siapapun yang berbeda dengan ucapan ustadz, ucapan syah yang dia ikuti dan pasti langsung menyesatkan.
Padahal siapa yang kemudian sempurna di dalam kehidupan ini setelah Rasulullah wafat? Tidak ada. Bahkan para sahabat pun mereka tidak lepas dari kesalahan-kesalahan secara pribadi, di mana kesalahan itu tidak menafikan keutamaan mereka di sisi Allah. Tapi ternyata para sahabat pun tidak sempurna karena mereka tidak maksum layaknya Rasulullah Muhammad. Kalaulah para sahabat secara pribadi, maka beliau tidak menjadi maksum, apalagi kepada kehidupan hari ini ketika kita nisbahkan kepada ahlul ilmi. Ingat, siapapun ahlul ilmi yang kita ikuti bukan berarti semua perkataannya pasti menjadi benar, karena tidak ada lagi sabda yang pasti benar kecuali itu hanya miliknya Nabi. Dan banyak orang yang tidak sadar kan hari ini gitu, menyikapi hal-hal yang kecil yang harusnya kemudian kita sikapi dengan kemakrufan, tidak disikapi dengan sikap membabi buta. Akhirnya apa yang terjadi ketika orang itu jatuh di dalam masalah taklid yang semacam ini? Kalau sudah terjatuh dalam masalah taklid yang semacam ini, apa yang terjadi? Akhirnya menodai kehormatan orang yang beriman pun akan menjadi gampang dan remeh, seakan-akan murah, hanya karena disebabkan membela apa yang dia yakini benar dan pasti menyalahkan orang yang berbeda dan berseberangan dengan dia. Ya. Dan inilah yang menjadikan akhirnya apa? Rusaknya kehidupan ilmu ketika sudah tersusupi dengan yang namanya taklid buta. Dan banyak yang kemudian mempertontonkan hari ini yang semacam itu. Fenomena ini bagaikan gunung es yang nampak, tidak sebagaimana yang tersembunyi. Makanya Masya Allah pecah, iya. Dan kita dapati hari ini kaum muslimin disebabkan taklid buta, apa yang terjadi? Yang terjadi salah satu di antara buah buruknya adalah orang muslimin sibuk kepada kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin tidak ada yang selamat dari lesannya, tapi orang kafir itu malah selamat dengan lesannya. Itulah di antara dampak buruknya taklid buta itu. Dia sibuk untuk kemudian memeriksa siapapun yang berbeda dengan kelompoknya dia, sibuk untuk menyalahkan dan menjatuhkan vonis, tetapi Masya Allah ternyata kemudian dia selamat, orang kafir selamat dari lesannya, tetapi orang muslim itu tidak selamat dari lesannya. Padahal yang dinamakan ulama siapapun hari ini mereka tetap manusia biasa, dan ulama itu bukan hanya satu. Berikan penghormatan sama orang kalau ternyata dia mengambil dalil yang berbeda dengan dalilnya kita. Selama dalil itu bersumber kepada riwayat-riwayat yang sahih, hormatilah. Kalau memang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Selama itu kemudian dengan dalil yang sahih, pemahamannya tidak menyimpang. Kalau kemudian kita tidak memahami ini, bahwasanya mencari ilmu harus diiringi dengan akhlak, inilah yang terjadi. Hari ini Masya Allah orang itu banyak sekali membenci saudaranya orang yang berislam. Dan kemudian yang ironis adalah dia tidak menyadari kesalahannya dan kekurangannya, walaupun sampai dia telah menjatuhkan kehormatan orang lain. Disebabkan apa? Ya semangat taklid buta tadi. Menafikan kebenaran dalam pihak orang lain. Siapapun yang berbeda dengan kelompoknya pasti tidak ada kebaikan sedikit pun. Tapi apapun kekurangan yang dimiliki oleh kelompoknya selalu dia berikan udzur. Tapi dia tidak berikan udzur kepada orang yang berbeda dengan dia. Ukhuwah itu indah dibahas kapan? Ketika di majelis ilmu, tapi tidak pernah indah ketika dibahas di luar majelis ilmu. Ukhuwah itu nampak ketika sama-sama satu pengajian, tapi tidak nampak ketika berbeda dengan kajian yang lainnya. Jadi Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita paham meranggasnya, hilangnya nilai ukhuwah dalam kehidupan umat hari ini. Ya hilangnya kehidupan ukhuwah hari ini ya salah satunya taklid buta ini. Sampai kita dapati berbagai macam hal-hal yang menyesakkan dada di dalam tubuh umat kan. Sampai salam tidak dibalas salamnya. Sampai ketemu di jalan yang satu rela untuk kemudian nerjang-nerjang taman supaya tidak ketemu langsung dengan orang yang berbeda dengan dia. Satu masjid tapi ketika keluar masjid kemudian tidak bertegur sapa. Kenapa hal semacam ini, fenomena ini kemudian timbul? Ya karena taklid buta itulah yang menjadikan akhirnya dia gampang menyalahkan dan gampang memvonis dengan kata-kata sesat kepada siapapun yang berbeda dengan apa yang dia yakini. Nah ini yang menjadikan rusak kehidupan ilmu, itu rusaknya kayak gini. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Yang kita harus paham itu apa kaidah pentingnya? Kaidah pentingnya adalah jangan memaksumkan, jangan menganggap semua orang itu benar, fulan itu benar. Karena apa? Kesempurnaan itu hanyalah miliknya Rasul setelah kemudian beliau meninggal, maka hilang kemaksuman. Maksum itu artinya apa Ustaz? Terhindar dari kesalahan, itu namanya maksum.
Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Tidak ada lagi orang yang maksum setelah Rasulullah itu meninggal. Jadi kemudian yang namanya sahabat saja ada yang lupa, ada sahabat yang tidak ngerti hukumnya. Itu sahabat, apalagi manusia hari ini. Yang menjadi ironis adalah ketika kita menempatkan ustadz siapapun seakan-akan nabi yang tidak mungkin salah. Dan kalaupun ada yang berbeda ucapannya dengan ustadz yang dia kultuskan, seakan-akan bahwasanya orang yang berbeda dengan ustadznya itu seakan-akan orang yang jauh dari kebenaran. Padahal orang yang berbeda dengan orang yang dia cintai dari ustadznya itu hanya berbeda masalah pilihan istihad saja. Tapi apa semangatnya? Semangatnya itu untuk menyesatkan. Akhirnya apa? Semangatnya adalah mengeluarkan orang dari kebenaran. Bukan semangatnya orang itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya dalam kebenaran. Kenapa? Taklid yang kedua tadi itu. Bahkan sampai parahnya, sampai-sampai kadang-kadang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah itu rusaknya kehidupan kita. Akhirnya apa? Tipenya tipe membawa gunting kemana-mana, suka merobek-robek persaudaraan, dan tipenya membawa minyak, sukanya untuk membakar hati yang gersang. Ya kenapa? Ya taklid buta itu sudah parah. Taklid butanya Yahudi aja sampai kufur kok. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya setiap pencari ilmu itu tidak boleh lepas dari kemuliaan ketika kita menjaga lisan dan menjaga tangan kita. Supaya tidak gampang-gampang untuk menyesatkan orang yang berbeda dengan kita. Dan Allah itu menciptakan kita supaya apa? Sesuai dengan perkataan Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu saudara-saudara dalam iman, atau jadilah kamu saudara-saudara di dalam hambanya Allah. Tapi yang terjadi akhirnya Masya Allah, taklid buta betul-betul merusak sampai dalam tingkat-tingkat yang paling kecil, sampai rumah pun bisa rusak disebabkan karena taklid yang berbeda. Itu rusak akhirnya. Persaudaraan bisa hilang. Dan kadang-kadang orang yang taklid buta tidak ngerasa, dia sering menyalahkan orang yang berbeda dengan dia dan mengatakan, maaf ya, jalan kita sekarang sudah beda. Kita sudah tidak lagi seirama dan seayun langkah. Apa? Seakan-akan yang tidak bersama dia itu tidak mengikuti ilmu, seakan-akan yang ngikutin dia itu pasti berilmu. Seakan-akan ilmu itu hanya milik kelompok tertentu, yang lainnya tidak ada yang berilmu. Yang membaca kitab hanyalah kelompoknya dia, yang lain tidak ada yang membaca kitab. Kan bukan kayak gitu. Kalau memang ternyata ada perbedaan, ya kita hormati perbedaan itu. Kalaupun ternyata ada sesuatu yang kemudian adanya perbedaan, para ulama sikapi dengan akhlak yang baik. Dan saya tuh selalu menyampaikan, saya akan terus menyampaikan bagaimana kita ini menjaga supaya kita bersama-sama. Kenapa? Musuh Allah sudah terlalu banyak. Tidak perlu kita menambah kembali barisan-barisan yang asalnya tidak menjadi musuh kita. Tidak perlu. Orang kafir itu hari ini ketika ingin masuk neraka itu Masya Allah kayaknya susah banget. Ya, mereka bangun media, mereka memerangi kita, menghabiskan dana jutaan dolar hanya untuk memerangi orang yang beriman. Seakan-akan masuk neraka itu mahal banget dan susah banget. Tapi justru kita menjadi hambanya Allah, ingin masuk surga, disuruh untuk bersaudara saja, susah luar biasa. Seakan-akan masuk neraka, masuk surga itu gampang banget gitu loh. Nyantai, tidur-tiduran. Seakan-akan masuk surga itu gampang, murah kalau masuk surga. Padahal kalau ngeliat orang kafir, masuk neraka itu kayaknya kok mahal banget ya. Kenapa? Karena kemudian kita tidak sadar tentang itu. Ya, makanya Masya Allah taklid buta inilah yang menjadikan kita paham. Itu persis dengan orang Nasara dan orang Yahudi ketika mereka menjadikan para pendeta mereka itu menjadi rohib dan menjadi rohib dan pendeta itu Tuhan tandingan selain Allah. Dan itu yang ngerusak. Siapapun punya potensi untuk salah. Kalaupun ada yang salah, hormati orangnya, koreksi kesalahannya. Bukan kita nodai kehormatannya, seakan-akan menodai kehormatan orang yang beriman itu harganya murah. Lebih murah daripada harga terong di pasar. Sejak kapan kehormatan orang yang beriman itu lebih murah daripada terong di pasar? Sampai kemudian kita hujat di mana-mana. Ya tidak bisa lah. Ilmu yang kita pelajari baru seujung kuku, tetapi dosanya telah menumpuk-numpuk setinggi langit. Setiap orang yang pernah kita nodai kehormatannya akan menggugat kita kelak pada waktu hari kiamat atas lisan dan tulisan kita yang kemudian ternyata menodai kehormatan mereka. Ilmu itu tidak menjadikan kita itu ngeluarin orang dari surga kok.
ilmu itu mempunyai semangat supaya kita memasukkan orang ke dalam surga. Ada orang yang semangatnya mengkafir-kafirkan banyak, ada orang yang semangatnya menyesat-nyesatkan banyak juga. Dua-duanya sama itu. Sama-sama apa? Ya sama-sama punya sifat khawarij. Khawarij itu gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Kalau kita, Masya Allah, kita itu ingin menjadi ahlu sunnah di tengah-tengah. Tidak gampang menyesatkan dan tentunya tidak gampang-gampang mengkafirkan. Dan kita jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jangan sampai taklid buta itu menjadi api yang membakar persaudaraan di antara hamba yang beriman. Ilmu yang kita pelajari saja belum tentu diterima oleh Allah perjuangan kita ketika datang ke majelis ilmu. Kenapa kita segera membakar ilmu kita dan pahalanya dengan dosa-dosa susulan? Dan ingat loh, ini loh yang dilakukan setan. Membuat kita merasa riya dan sum'ah dengan apa yang kita pelajari dalam ibadah dan menjadikan kita sombong dengan pencapaian ilmu. Oh, ustadznya saya itu TOP, BGT, tidak bisa dikalahin. Tidak usah gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kecuali yang betul-betul menyimpang dari kitabullah dan sunnah. Lah baru kemudian kita berikan ketegasan, tegas kepada perbuatannya, rahmati orangnya. Ya Allah, kenapa sih menjadi hamba Allah yang bersaudara kok sulit sekarang ya? Saya itu juga, karena saya pernah melihat bagaimana orang Nusairiyah saja membabi buta membunuh saudara-saudara kita di Suriah. Itu baru Nusairiyah loh. Belum kafirnya, belum musyrikunnya, belum yang lainnya. Nah kalau kita, Masya Allah, tidak memperbanyak barisan kaum muslimin, sejak kapan? Kapan anak cucu kita akan mengalami kemuliaan dalam Islam? Kalau kita orang tuanya pun masih terkena paham yang semacam ini. Ketika kita masih semangatnya membabi buta untuk membenci orang yang beriman hanya karena berbeda semangatnya dengan kita. Udahlah, jangan kemudian gampang-gampang membedakan itu. Kamu kalau kunut subuh bersama kami, kalau tidak kunut subuh tidak bersama kami. Kalau kamu turun berarti bukan saudara saya, kalau kamu tidak turun nah berarti kamu saudara saya. Lah, gak kayak gitu dengan gampangnya ngeluarin orang dari jalur kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga sudah mau adzan. Yang ketiga kita ringkaskan aja. Yang ketiga buka Al-Ahzab 65, 66, 67. Nanti dipelajari ayatnya, dibaca tafsirnya. Ya, Al-Ahzab 65, 66, 67. Ya. Insyaallah mic-nya menjelang adzan maghrib malah menjelang adzan asar malah hidup. Ini kemudian yang kita pelajari, berarti kemudian kita belajar. Marilah kemudian kita berusaha menciptakan akhlak ketika kita telah mendapatkan ilmu. Semoga kita tidak menjadi orang yang gampang untuk menyesatkan orang, tidak jatuh dan terperosok di dalam taklid yang buta, sampai kemudian menafikan kebenaran dalam pihak orang lain. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita dapatkan dan atas apa yang kita pelajari. Semoga apa yang pernah terjadi pada orang tua kita dulu ketika mereka belum paham tidak perlu terulang kepada kita. Punya semangat membawa air untuk ngademin hati. Punya semangat untuk membawa jarum untuk merekatkan persaudaraan. Jangan punya semangat membawa gunting dan jangan punya semangat membawa minyak. Gunting itu sifatnya apa sih? Gunting-gunting persaudaraan, merobek-robek, mengoyak-ngoyak. Itu sifatnya gunting. Dan jangan sebagaimana kita itu sebagaimana minyak yang suka membakar hati ketika telah beriman kepada Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya memberikan kepada Bapak dan Ibu yaitu waktu untuk berkonsultasi, bertanya tentang apa tema yang tadi kita bahas. Insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan atas apa yang kita pelajari. Yang terpenting semoga yang menyampaikan mendapatkan manfaat dari apa yang dia sampaikan, dan supaya ummahat pun dan bapak-bapak pun mendapatkan faedah dan keberkahan atas ilmu yang dia pelajari. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Ada yang ingin tanya, saya persilahkan. Karena mepet dengan waktu asar, satu saja pertanyaan. Ada? Ya, silakan. Kalau soal interpretasi sebuah ayat ya Pak, Iya. Saya nggak mau ngambil contoh ayat Al-Maidah, mungkin terlalu sensitif, tapi interpretasi dari masing-masing entah ulama. Saya masih belajar musik sedikit sekali ilmunya, jadi kalau salah mohon dimaafkan. Itu kalau ada dua ulama yang menginterpretasikan sebuah ayat berbeda,
Itu bagaimana menyikapinya? Pertama, kalau masalah ayat ataupun interpretasi, kalau bahasa agamanya itu tafsirnya. Tafsir itu harus kita kembalikan dulu kepada Nabi dan para sahabat. Kenapa harus dikembalikan kepada para sahabat, Ustadz? Karena sesungguhnya sahabat itu merupakan generasi yang mengetahui bagaimana Quran diturunkan dan mengetahui pula bagaimana Nabi ketika menerangkan satu persatu ayat. Maka ketika kita mendapati ada perbedaan ulama hari ini ketika menyikapi ayat, kembalikanlah pendapat itu kepada pendapatnya para sahabat dulu. Karena semua para sahabat itu mereka sudah menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran. Karena setiap mereka mendapati satu ayat yang tidak mereka fahami, pasti mereka langsung bertanya kepada Nabi maksud dari ayat tersebut. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, nahnu qaumun la natajawaz asyra ayatin illa ta'lamna minhu ilman wa amalan. Kami ini adalah satu generasi para sahabat yang tidak pernah kami melewati 10 ayat kecuali kami belajar dulu dari Nabi bagaimana cara membacanya, memahaminya dan beramal. Jadi semua para sahabat itu mereka mengetahui bagaimana makna dalam setiap ayat yang telah diturunkan. Karena mereka menjadi saksi selama 23 tahun bagaimana Quran itu diturunkan. Jadi ibu ketika mendapati ada satu perbedaan para ulama hari ini ketika menyikapi satu masalah, ulama ini itu kan ulama hari ini. Yang paling selamat gimana? Ya kembalikan kepada para sahabat gimana komentar yang mereka terhadap ayat tersebut. Karena mereka lah generasi yang selamat ketika mereka menjadi saksi mata langsung bagaimana Quran itu diturunkan. Ibu misalkan contoh gampangnya analoginya gini. Ibu kalau ngelihat ada kecelakaan, ibu sebagai pihak polisi, ibu akan bertanya kepada ibu-ibu yang ikut arisan ketika membicarakan tabrakan itu, atau polisinya akan tanya kepada saksi mata langsung. Pasti saksi mata langsung. Kenapa? Karena berita itu kalau sudah mulai tersebar dengan banyak lesan, banyak mulut, itu semakin banyak banyak kemudian tambahannya. Misalkan jatuh kemudian kepalanya berdarah sedikit. Yang kedua sudah enggak, dia jatuh berdarah banyak. Kemudian pihak ketiga nambahi lagi, darahnya sampai aspal jadi merah. Pihak yang keempat, masya Allah, pelanya pecah. Sampai darahnya saking banyaknya itu merah jadi hitam. Kenapa? Semakin kesini semakin berita itu berubah. Karena sesuai dengan versi masing-masing ketika menerima berita itu. Makanya kemudian dalam Islam dikenal ajaran bagaimana kita mengembalikan ayat kepada para sahabat. Kenapa? Karena mereka lah yang selamat ketika mereka tahu bagaimana Quran itu diturunkan pertama kali. Nah kalau kita dapati para sahabat berbeda misalkan, ya tidak apa-apa, pilih salah satu sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Dengan istikharah, bertanya kepada ahlul ilmi. Ya. Tapi kalau kemudian ternyata kita mendapati para sahabat ternyata tidak ada yang berbeda pendapat, ya itulah pendapat yang betul. Kalau ada pendapat hari ini dengan pendapat para sahabat, kok beda nih? Ada pendapat fulan nih mengatakan begini. Ternyata kok beda dengan pendapatnya para sahabat. Yang benar siapa? Pendapat para sahabat, dia saksi mata kok ketika Quran itu diturunkan. Dan itulah yang menjadikan kita betapa pentingnya memiliki kitab tafsir. Ibu kalau kemudian punya rezeki, ibu beli kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Di situ kita pelajari satu persatu. Tafsir Imam Ibnu Katsir, ibu beli Ibnu Katsir. Suruh belikan Bu Vivi aja, nanti pasti dibelikan insyaallah. Jadi kemudian ibu beli Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau ada perkataan siapapun itu kemudian ibu mengembalikan saja kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat. Hari ini rusaknya pemahaman itu salah satunya karena tafsir yang salah. Ya, karena tafsir yang salah. Karena banyak orang yang menafsirkan itu dengan perasaannya saja. Contoh, kemudian ketika kita menafsirkan orang yang hamil, kalau hamil tuh baca Maryam sama Yusuf. Kalau cantik supaya kayak Maryam, supaya kalau ganteng kayak Yusuf. Kalau logika kan, iya ya pas ya, benar. Padahal kalau kita menurut akal, menurut syar'i tidak ada kan. Kalau namanya hamil yang baca surat apa saja. Coba kalau kita hanya membaca surat Yusuf dan surat Maryam kan akhirnya kita tidak bisa baca apa? Al-Baqarah. Ya kan? Karena apa? Nanti takutnya jadi sapi. Nah, itu contoh ternyata tafsir itu banyak yang kelihatannya pas, dipas-pasin. Kenapa? Ya karena dia kalau ayat itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan versi dia.
Jawabannya paling tepat tuh gimana? Jawaban paling tepat kembalikan kepada tafsir yang para sahabat. Disitulah kita akan ketemu bagaimana sih para sahabat ketika diajari Nabi tentang tafsir satu persatu ayat yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Allah tidak mungkin menurunkan satu ayat ataupun hadis kecuali Allah sampaikan pula penjelasannya bagaimana. Karena apa? Allah itu tidak ingin kita itu menebak-nebak dan menerka-nerka ketika beribadah kepada Allah. Makanya Allah utus kepada kita Rasul, dan Allah kemudian turunkan kepada kita, yaitu Allah turunkan kepada kita Quran, supaya kita tidak menebak-nebak agama ini. Ini bukan agama teka-teki dan bukan agama tebakan. Ini agama ilmu yang semuanya dikembalikan kepada ilmu yang kita dapatkan dari Nabi dan para sahabat. Paham Ibu? Kenapa sih sahabat kok dikultuskan banget Ustaz? Bukan dikultuskan, tapi sahabat itu merupakan jembatan untuk menjadikan kita paham apa yang diajarkan Rasulullah. Karena mereka apa? Saksi mata yang pertama bagaimana ketika Quran itu diturunkan. Paham Ibu? Insya Allah. Please, tafsirnya Imam Ibnu Katsir insya Allah akan menjawab semua pertanyaan Ibu tentang segala macam. Ya, jadi misalkan kemudian kita bertanya tentang segala macam, itu semuanya ada di dalam Quran itu. Ada yang ngomong tentang masalah ini begini-begini, orang sekarang ngomongnya begini, gampang, buka tafsirnya baca. Oh, udah ada kok omongan kayak gitu. Berarti dia ngomongan apa? Ya omongan dia sendiri dengan nafsunya, supaya kemudian seakan-akan dia mendapatkan dalih atas apa yang dia lakukan, supaya tampaknya benar dia ngasih bumbu-bumbu ayat. Ya kan? Padahal kemudian apa? Padahal itu racun yang dia berikan ketika memakai ayat tetapi dengan pemahaman yang salah. Tafsir ini versinya banyak ya? Tafsir itu versinya ada dua. Tafsir bil ma'sur wa tafsir ghairul ma'sur atau tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'sur itu adalah penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan perkataan para sahabat. Ada tafsir yang kedua yang tersalah, tafsir bil ra'yi, tafsir dengan akal. Nah, itu namanya tafsir bil ra'yi. Itu yang rusak itu kayak gitu. Ya, salah satunya tafsir bil ra'yi itu ya omongan gini. Ya yang tahu Quran itu ya hanya Allah saja yang tahu. Itu tafsir bil ra'yi. Bisa. Kita doakan dapat hidayah orang semacam itu. Sudah ya, sudah terdengar adzan sayup-sayup, sudah kemudian tetesan air hujan sudah membasahi bumi, dan semoga ilmu juga membasahi hati kita dan memberikan penyegaran kepada kalbu kita. Mohon maaf banyak kekurangan, tetapi semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.